Kami mohon jemaat Tuhan mengambil sikap berdiri dan kita akan mengambil saat teduh dan memulai seluruh acara ibadah kita pada hari ini. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Karena pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita akan meninggikan dan memuji Dia, berseru dan menyembah Dia dan mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah Raja. Kita nyanyikan bersama, Yesus kami puja. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di tempat ini hati kami penuh bersyukur karena kami dapat beribadah di hadirat-Mu.
Oh, Engkaulah Allah yang mengasihiku. Engkaulah Allah yang menuntun hidupku. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang hancur. Menyadari bahwa kami telah sering mengecewakan-Mu. Kami telah berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami sering melanggar kehendak-Mu. Oh, lebih mudah dan memilih jalan kami sendiri daripada jalan-Mu ya Bapa. Karena itu jangan biarkan setiap kami menyembunyikan dosa kesalahan kami. Tetapi kiranya Allahku dapat membasuh dan mengampuni. Peganglah hidup kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjauh dan lari dari hadirat-Mu. Karena kami sadar dan tahu bahwa dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam hidupku. Karena itu Tuhan, ampuni setiap kami, sucikan dan kuduskan kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa hidup. Kami membutuhkan anugerah-Mu untuk mengubah hati kami. Supaya kami dapat menjadi umat-Mu yang setia, yang hidup menurut firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau menyembah dan beribadah di hadapan-Mu. Karena itu bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap kita dapat melakukan petunjuk hidup baru di dalam kehidupan kita selama seminggu ke depan. Apalagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu di dalam tahun 2025. Karena itu petunjuk hidup baru di dalam minggu ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dengan hidup yang memancarkan kasih dan kebenarannya. Nah, dalam kebersamaannya kita akan menemukan kekuatan di dalam persatuan dan kesempatan untuk bisa saling, yaitu membangun di dalam Tuhan. Karena itu mari kita baca lagi petunjuk hidup baru dan kita hafalkan bersama-sama. Mari kita akan bacakan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini menjadi ayat hafalan kita di dalam penutup akhir tahun 2024. Nah, sekarang mari kita serukan bahwa Tuhan, aku mau jadi seperti-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa, Kau setia, pasti tidak akan meninggalkan.
bersama-sama menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat pada hari ini akan dibawakan oleh Penatua Jeffrey Wibisono. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak terasa kami akan melampaui tahun 2024. Kami bersyukur Bapa atas pemeliharaanmu dan segala kebaikanmu maupun pertolonganmu selama tahun 2024. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini mereka sedang bergumul untuk sakit penyakit mereka. Bapa, Kau beri kekuatan bagi anak-anak-Mu ini. Begitu juga Engkau tolong untuk para saudara, anak maupun saudara mereka yang sedang menjaga. Beri kekuatan bagi mereka Bapa. Dan janganlah Bapa, Kau pakai mereka. Engkau pakai mereka supaya semangatnya untuk tidak putus harapan atas kesembuhan yang Kau berikan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam bergumul dengan pekerjaan mereka. Bapa, mereka yang sedang sibuk mencari pekerjaan, Engkau tolong mereka Bapa, Kau pelihara. Begitu juga untuk anak-anak-Mu saat ini yang bergumul untuk usaha mereka yang sedang mengalami kelesuan maupun kesepian. Bapa, Kau tolong Bapa, kami percaya tahun 2024 kami hampir melampauinya. Dan kami percaya atas penyertaan-Mu. Tahun 2025 ke depan Bapa, kami percaya Kau adalah Allah yang tetap sama menyertai kami. Bapa, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Engkau tahu Bapa, dalam setiap sisi pergumulan kami, mereka senantiasa mendukung kami. Dan kami tahu Bapa, tiap pribadi mereka juga mempunyai sesuatu yang digumulkan. Engkau tolong mereka Bapa, sebagaimana Engkau telah menolong kami. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami yang saat ini sedang membangun. Untuk posisi yang di Kediri Bapa, Engkau tahu. Sampai saat ini pembangunan tetap berjalan dengan lancar. Itu semua atas pemeliharaan. Bapa, kami berdoa juga untuk Posgura yang tahun ini harus selesai dalam pembangunannya. Kami percaya Kau pakai anak-Mu dan tukang yang membangun untuk selesai tepat pada waktunya. Dan pada Januari Bapa, mereka dapat beribadah di gedung yang baru. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Banyak analisa tentang tahun 2025, kondisi ekonomi yang semakin lesu dan buram. Tapi kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Dari tahun ke tahun, Engkau senantiasa menyertai kami. Pada masa sukacita maupun pada saat kekurangan, Engkau juga tetap sertai kami. Kami percaya Bapa, apapun yang terjadi atas bangsa kami ke depan, itu semua di dalam pegang kendali-Mu. Dan kami hanya berharap pada Engkau Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, maupun aparat, maupun mereka dari pemimpin dari tingkat tinggi maupun yang terendah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, untuk mereka mempunyai rasa takut pada Engkau, dan mereka mau memajukan bangsa kami. Kami serahkan semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu, sebab kami tahu apa yang terbaik, rancangan yang terbaik Engkau telah sediakan bagi kami. Bapa, kami tutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pada saat ini kita akan mendengarkan satu puji-pujian yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan GKT Kanaan Kediri. Setelah itu kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Christina. Kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian, yaitu Jadikan Kami Satu. Rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita mengambil waktu teduh untuk berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu maka kami bisa mengenal Engkau. Engkau menjadi Bapa bagi kami semua anak-anak-Mu. Demikian juga kami memperoleh juru selamat dan sobat kami yang setia, Kristus, yang telah lahir dan rela menderita bagi kami orang-orang berdosa ini.
Dan dalam kesempatan demi kesempatan kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, kami rindu supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi membuat kami makin mengenal-Mu, makin mengasihi-Mu, makin sungguh-sungguh percaya dan menaruh seluruh hidup kami di dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Juga di dalam akhir tahun 2024, menjelang tahun yang baru ini kami percaya Engkau terus akan memegang tangan kami, melewati setiap musim kehidupan kami, dan menjalani setiap tahun-tahun kehidupan yang Tuhan izinkan kami boleh alami. Kami sekarang akan siap mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama merenungkan satu tema firman Tuhan yang hari ini diberikan judul Highlight of Life. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kita akan menyimaknya bersama, jemaat sekalian yang ada di rumah bisa membacanya. Dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, setiap kita ketika membaca sebuah koran atau surat kabar, tentu biasa di cover paling depan itu ada gambar yang lebih gede dari gambar-gambar di bawah atau di balik-baliknya. Itu dengan judul yang ditulis dengan huruf yang lebih besar juga disebut sebagai headline sebuah berita. Di antara sekian banyak berita yang dimuat di koran atau surat kabar hari itu, ada berita yang diminati atau orang itu sangat tertarik. Maka itu disebut sebagai headline yang dipampang dengan sangat jelas di halaman paling depan dari surat kabar itu. Mengapa demikian? Karena ya memang begitu banyak berita yang bermunculan, yang harus dimuat di koran itu, tetapi tidak semua berita itu diminati semua orang. Maka yang di headline itu menjadi topik yang utama, topik yang menonjol, topik yang menarik sekali di hadapan para pembaca begitu. Makanya dipilih satu atau dua topik yang biasanya ditera di hadapan yang di halaman paling yang depan itu. Berita utama ini atau berita yang menonjol ini juga biasanya dimuat ketika kita membaca zaman sekarang, bukan cuma surat kabar berupa koran yang ada di tangan berupa kertas ya, tetapi di headline berita, kanal-kanal online itu semua juga berupa demikian. Cerita-cerita atau huruf-huruf yang besar, gambar-gambar besar yang menarik itu menjadi headline. Inilah yang disebut highlight. Tidak semua itu disorot, tidak semua itu menarik, tidak semua itu utama, tidak semua menonjol. Tetapi ada bagian-bagian dari kabar, dari berita itu yang lebih daripada yang lainnya. Demikian juga ketika kita membaca buku. Ketika membaca buku kita nggak mungkin ya kalau yang tipis ya mungkin sekitar 50-100 lembar. Atau yang kami para hamba Tuhan itu bukunya ribuan lembar. Itu kalau kita baca lalu kita baca tuh ya pasti ada bagian-bagian yang kita bakal warnai. Biasanya orang sini tuh nyebutnya di stabilo gitu ya. Sebenarnya stabilo itu mereknya highlighter sebetulnya. Tapi karena kita kebiasaan ngomongnya di stabilo ya. Kalau dalam sebuah buku kita nggak mungkin stabilo semua isi buku, tapi pasti ada kalimat-kalimat, ada pernyataan-pernyataan, kutipan-kutipan yang sangat menarik dan menonjol dari buku atau ya bab-bab tertentu lah. Kita akan mengutip atau kita akan lebih menyoroti kalimat-kalimat yang menarik itu. Demikian pula dengan hidup kita. Hidup kita itu kan panjang ya, bertahun-tahun kehidupan kita. Nah, ada bagian-bagian yang penting, bagian-bagian menarik, bagian-bagian menonjol, yang itu disebut sebagai highlight hidup kita, highlight of our life. Kita tahu masing-masing kita punya bagian-bagian penting di dalam hidup kita yang ya macam-macam, masing-masing kita beda-beda. Tapi paling enggak ada dua hal, yang satu itu bagian yang positif atau sukacita. Highlight yang berikutnya adalah highlight yang duka cita atau highlight yang buruk begitu ya. Kita melihat mungkin misalnya kalau yang positif-positif, sukacita-sukacita itu kalau kita ingat kisahnya Kak Tanto minggu sebelumnya itu ketika Kak Tanto bilang,
juara kelas selalu setiap sekolah gitu ya. Itu bagi anak-anak itu sangat menjadi dambaan. Kalau dapat juara kelas, apalagi juara 1, 3 besar itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan membanggakan. Itu sebagai bagian dari highlight hidup yang menyenangkan, highlight hidup yang membuat kita berbangga. Misalnya anak-anak kecil memenangkan lomba pertama kali, misalnya ada anak-anak SMA yang masuk sekolah atau universitas impian. Ada juga orang-orang yang berhasil, orang muda yang berhasil membangun bisnisnya. Dan sebaliknya ada orang-orang juga yang mengalami ketidakenaan. Ketidakenaan misalnya gak naik kelas gitu ya, itu juga highlight dalam hidup. Ada juga misalnya kalah di dalam lomba yang dianggapnya penting, tidak masuk ke sekolah impian. Atau ya ini kok arek muda ya, kalau orang dewasa biasanya kalau misalnya yang positif misalnya dapat anak, dapat cucu gitu, itu sangat menyenangkan. Sebaliknya kehilangan orang yang terkasih atau mengalami kesulitan di dalam hidup, itu highlight yang tidak menyenangkan. Kalau highlight hidup yang menyenangkan itu biasanya membuat kita tuh semangat di dalam menjalani hidup. Sebaliknya sekali lagi kalau misalnya itu negatif atau sesuatu yang buruk, itu bisa berdampak, biasanya kita sebut sebagai trauma. Trauma itu rasa takut, cemas yang membayang-bayangi terus. Mungkin ya bisa sebentar, bisa juga dalam jangka yang panjang. Bagi kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini, sebagai manusia, kegagalan, keberhasilan di dalam hidup itu wajar sekali berganti-gantian. Highlight kehidupan kita yang kita bisa munculkan, kita bisa soroti itu juga berganti-gantian di dalam hal positif dan negatif, mewarnai seluruh kehidupan kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, salah satu tokoh Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang highlight of life-nya itu disoroti dan demikian juga diceritakan dengan sangat gamblang itu adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang anak muda. Kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian itu, dia diceritakan bagaimana dia adalah anak kesayangan dari ayahnya, dia disayangi sedemikian rupa, dia diberikan jubah yang maha indah, ini catatan firman Tuhan, maha indah. Alkitab menggambarkannya demikian. Berikutnya dia mengalami sesuatu yang spektakuler, dia itu mengalami mimpi gitu ya. Mimpi ada 11 bintang, gitu, ada bulan dan matahari, tunduk kepadanya, ada juga berkas-berkas gandum, tunduk pada berkas-berkas gandumnya, itu mimpi yang Tuhan anugerahkan kepadanya untuk dia alami. Berikutnya dia itu mengalami ketidakenaan, kalau itu yang tadi itu enak disayangi, dapat mimpi yang indah itu ya. Lalu kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir. Berikutnya hidupnya itu berubah lagi. Dia dijual di Mesir, di rumah Potifar, dapat kuasa. Berikutnya difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Lalu kemudian menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti raja. Dilupakan, lalu kemudian hari menafsirkan mimpi Firaun. Kemudian hari menjadi penguasa atas Mesir. Menikah dengan namanya Asnat. Lalu pada akhirnya bertemu dan reuni bersama saudara-saudara dan ayahnya. Memiliki anak dan seterusnya. Catatan Alkitab tentang Yusuf cukup baik dan banyak, cukup detail dan bisa kita amati bersama. Tapi di balik setiap poin highlight of life-nya Yusuf ada sebuah kalimat yang sangat indah. Di bagian-bagian yang tadi saya sudah sebutkan. Ada kalimat begini, jemaat yang terkasih. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan hadir di dalam setiap bagian poin highlight of life-nya Yusuf sebagai bagian dari rancangan Tuhan atas kehidupan Yusuf seperti yang tadi kita baca di dalam Kejadian 50 ayat yang 20. Tuhan itu mereka-rekakan yang baik bagi kehidupan Yusuf. Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Alkitab mencatat beberapa kali kalimat ini yang menandakan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf itu tidak hanya wacana, tetapi sungguh-sungguh terjadi dan memang betul dialami oleh Yusuf sendiri. Misalnya ayat 2, ayat 5, ayat 21 dan seterusnya. Peran penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf sangatlah penting dan sangat nyata. Demikian pula bagi setiap kita umat Tuhan, penyertaan Tuhan itu bisa kita rasakan dan itu hal yang paling penting ketika kita menjalani seluruh proses kehidupan kita dan perjalanan hidup kita di dalam dunia ini.
Dan masing-masing pribadi kita juga seharusnya merasakan hal yang sama kayak Yusuf. Disertai oleh Tuhan. Maka penyertaan Tuhan di tengah highlight of life-nya kita itu, jemaat yang terkasih. Enggak cuma highlight itu maksudnya enggak cuma yang penting, tapi dalam hal yang kecil-kecil pun penyertaan Tuhan itu yang pertama menguatkan kita di dalam menjalani hidup ini. Ya setiap orang ya kita yang di sini ini sekarang yang menjalani syuting hari ini tuh banyak anak mudanya. Termasuk anak muda, termasuk orang dewasa yang sudah senior. Bahkan anak-anak kecil pun secara wajar itu memang mengalami masa atau keadaan yang sulit itu ya wajar lah. Tapi reaksinya biasanya berbeda-beda. Ada yang model orangnya tuh cuek. Sesusah apapun hidupnya ya cuek aja, enggak masalah baginya dijalani aja, easy going lah bahasanya kita sekarang. Ada yang ekstrim satunya adalah putus asa, menyerah di dalam hidup. Dan ya dia hidup ya untuk ya cuman sekedar hidup aja, menjalani hari-harinya ya kosongan gitu aja ya. Apalagi kehidupan pribadi manusia ketika dia itu tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip yang dia harusnya dia dapatkan. Sebenarnya Yusuf juga mengalaminya. Kalau kita ingat anak-anak muda yang kuliah itu biasanya di dalam ilmu psikologi itu ada diungkit tentang namanya itu Abraham Maslow. Dia itu bikin diagram kebutuhan manusia. Yang pertama ya kebutuhan dasar ya sandang, pangan, papan yang kita tahu ya. Kemudian rasa aman, kemudian rasa disayangi, rasa dimiliki, rasa dihargai, kebutuhan juga untuk diaktualisasi diri, dihargai orang, dianggap orang sebagai puncak yang paling penting di dalam kepribadian seseorang. Tetapi bukankah Yusuf itu tidak mengalami semuanya ini? Dia itu awalnya sih memang punya rasa aman, disayangi, dia dicukupkan segala kebutuhannya, bahkan sandangnya itu bukan baju biasa tetapi dia punya baju yang maha indah, jubah itu yang dari ayah yang menyayanginya. Tapi kemudian bukankah dia kehilangan seluruh apa yang dia butuhkan? Demikian pula dengan kita, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Kebutuhan-kebutuhan penting di dalam hidup kita itu seolah-olah kita rasa tidak ada dan tidak kita alami, kita tidak dapatkan dari kehidupan hari-hari kita. Padahal ngomong-ngomong kehidupan Yusuf, jemaat yang terkasih, dia itu adalah penggenapan janji Tuhan bagi ayahnya yaitu Yakub. Maka nggak heran kalau dia itu menjadi anak emas ya, anak emas bukan snack kita zaman dulu yang jajan itu ya, tapi anak emas itu anak kesayangan yang paling disayangi. Kenapa? Karena Yusuf itu lahir di masa tuanya Yakub satu. Yang kedua dia lahir dari istri kesayangan Yakub yaitu Rahel. Kita sudah bisa bayangkan udah anak yang diharap-harapkan, sudah dijanjikan dari istri yang dikasihi. Kita tahu betapa bedanya perlakuan Yakub terhadap Yusuf dibanding dengan perlakuan Yakub terhadap anak-anaknya yang lain. Kita bisa membayangkannya bukan? Tapi kemudian hari si anak papi ini bukan anak mami ya, ini anak papi ini ya. Yusuf ini anak papi. Anak papi ini dijual menjadi budak belian. Dari anak kesayangan, anak emas ini tadi dengan jubah yang maha indah yang pasti mahal. Gak mungkin murah apalagi hari-hari itu memang gak ada warna-warna terang-terang seperti kita sekarang, gak ada jubah-jubah yang indah itu jarang sekali, hanya dimiliki oleh orang berduit yang pasti mahal. Itu menjadi orang yang tidak dianggap, orang yang tidak berharga karena hanya dijual dan dihargai senilai budak. Bayangkan betapa susahnya atau kehilangannya Yusuf ini akan segala kebutuhan dasar kehidupannya. Tapi bukankah kalau kita pikir-pikir pengalaman Yusuf itu dikasih ayahnya tidak sebanding dengan pengalamannya dikasihi dan disertai sama Tuhan. Kita melihat dalam kisah perjalanan hidupnya dia itu dalam kondisi mencekam, dibuang di dalam sumur kering, dijual di Mesir. Itu sumur itu ada di daerah Dotan. Jemaat yang terkasih itu jaraknya kurang lebih nih menurut catatan gitu ya. Catatan penafsir itu jarak Dotan ke Mesir itu sekitar 600 sampai 700 kilometer. Bahkan ada catatan tuh tulisannya malah 800 kira-kira, 800 bahkan 800 lebih kilometer.
Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, itu Kediri Surabaya via tol itu jaraknya 130 km. Kediri Jakarta cuma 711 km. Kurang lebih perjalanan ditempuh dalam 14,5 jam. Dengan perjalanan darat mobil loh ya. Kalau perjalanan kaki, saya iseng cek di Google Map ya. Seandainya jalan melaku ini ya. Melaku Kediri Jakarta itu bisa ditempuh dalam 156 jam. Ya tadi ya 711 km ya kurang lebih lah. Ya segitulah ya. Perjalanannya 156 jam kalau dihitung itu kurang lebih 6,5 hari tapi non-stop. Enggak ada tuh berhenti di rest area, enggak bisa. Ya itu kalau terus itu 6,5 hari itu baru nyampe. Itu kalau jalanan datar seperti kita sekarang. Tetapi di zaman yang lampau itu jalanan tidak semulus sekarang. Maka kita bisa bayangkan betapa banyak itu perjalanan yang panjang yang harus ditempuh oleh Yusuf ketika dia berjalan dari Dotan ke negeri Mesir. Alkitab nggak catat sih bagaimana perasaan Yusuf saat itu. Sajane nggak usah dijelaskan ya, kita bisa membayangkan kan si anak papi ini dibuang, dijual ke negeri yang jauh, yang harus ditempuh begitu jauh dengan berjalan. Nggak mungkin dia dinaikkan kuda atau unta, pasti dia harus berjalan. Maka kita bisa membayangkan anak muda ini mungkin begitu sedih, takut. Dia begitu sakit hati, dia mungkin bingung dia harus kemana, ngadu sama siapa. Biasanya sama ayahnya dia ngadu, dia pasti akan dibela. Kemudian bahasanya juga mungkin beda dengan orang Mesir kan ya. Bahasanya mereka pada waktu itu. Maka kalau misalnya kita baca di Alkitab tuh dalam Kejadian 42, di situ Yusuf bersama saudara-saudaranya itu ngomong pakai penerjemah. Ya, itu kemungkinan orang Mesir itu punya bahasa lain yang berbeda dengan bahasa kaumnya Yusuf pada waktu itu. Tapi di dalam tahap yang sulit ini penyertaan Tuhan itu nyata dialami. Tuhan tolong Yusuf untuk bertahan di dalam situasi semacam ini. Tuhan menjaganya, Tuhan menyertainya sampai di Mesir tuh akhirnya dia mendapat seorang tuan yang bernama Potifar. Jemaat yang terkasih, pengalaman yang sulit dalam hidup kita bisa saja menjadikan kita mengalami trauma. Bisa juga mendatangkan stres atau kesedihan yang sangat mendalam kalau kita mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, bukankah sejauh ini Tuhan memelihara dan menyertai kita? Tahun 2024 mungkin di awal kemarin kita ditakut-takuti dengan krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi toh sekarang kita sudah ada di akhir nih, di penghujung tahun 2024. Maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu telah memelihara kita sampai sekarang. Bukankah itu yang sudah kita alami? Yang kedua, jemaat yang terkasih, penyertaan Tuhan bagi kita itu membawa keberhasilan. Penyertaan Tuhanlah yang membawa keberhasilan. Di zaman sekarang di sekolah itu tidak lagi seperti zaman dulu. Harus matematika, IQ kayak gitu. Sekarang sudah tidak lagi demikian. Orang sudah menyadari bukan IQ segalanya. Ada yang lain untuk membuat seseorang itu menjadi sukses. Ada banyak faktor lainnya, misalnya EQ, ada SQ, ada AQ, ada CQ dan macam-macam ya. Ada banyak QQ lain yang membuat seseorang itu akhirnya bisa menjadi pribadi yang bakal berhasil di kemudian hari. Tapi mau nggak mau orang tuh harus menyadari, jemaat yang terkasih. Mau QQ-nya berapa banyak dengan nilai yang tinggi sekalipun, ada faktor utama yang menjadi penentu seorang itu mengalami keberhasilan, yaitu apa? Tuhan. Tuhan itu membuat segala sesuatu yang bahkan kelihatannya mustahil itu menjadi mungkin kalau Tuhan itu menyertai. Bayangkan bagaimana seorang Yusuf yang adalah budak buangan dari negeri yang jauh itu menjadi orang kesayangan dan kepercayaan Potifar. Potifar ini bukan sembarang orang. Potifar ini adalah pegawai istana Firaun dan kepala pengawal Raja Mesir pada waktu itu. Bukan orang sembarangan. Tetapi bukankah Yusuf pada akhirnya itu mendapat kepercayaan dan diserahkan seluruh harta miliknya Potifar ini untuk dikelola oleh Yusuf. Ini luar biasa. Tuhanlah yang membuat Yusuf
berhasil. Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf sehingga rumah Potifar itu pun merasakan dampaknya. Yusuf berhasil. Tapi nggak berhenti sampai di situ kan kisahnya ya. Di part berikutnya kesusahan itu balik lagi. Ada kesusahan datang. Dia difitnah oleh nyonya Potifar dan dia dipenjara. Di penjara dia bertemu dengan juru minuman raja dan juru roti raja. Dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi mereka. Sekali lagi bisa berhasil menafsirkan mimpi karena Tuhan. Tidak seorang pun yang mampu kan menafsirkan mimpi. Yusuf pun mengakui hanya Allah yang menerangkan mimpi itu kepadanya. Sehingga bisa menjelaskan kepada mereka. Singkat cerita, juru minuman kembali ke jabatannya, juru roti akhirnya dihukum. Yusuf tuh sebenarnya sudah pesan, kamu sudah kembali ke jabatanmu, ingat aku ya. Harapannya kan supaya segera dilepaskan. Tetapi kenyataannya juru minuman melupakan Yusuf. Wah, dalam tempo yang cukup lama. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Suatu saat gantian, yang mimpi bukan lagi orang-orang bawahan tetapi Firaun sendiri. Firaun bermimpi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga juru minuman itu ingat padanya. Dia ingat bahwa ada seorang yang di penjara itu mampu dan punya hikmat untuk mengartikan mimpi. Yang padahal Yusuf sudah kasih tahu, itu karena Allah. Maka setelah Firaun itu memanggil banyak ahli, orang-orang berilmu di Mesir, kata firman Tuhan sudah dipanggil semua. Tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Lalu dipanggillah Yusuf untuk datang menghadap. Dia berhasil mengartikan mimpi Firaun. Saya nggak usah ceritakan di sini, ceritanya dipanjang nanti ya. Singkat cerita, Yusuf menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Hidupnya berubah dari tahanan menjadi penguasa. Tahanannya tuh tahanan bukan tahanan ecek-ecek, tuh tahanan melecehkan kalau zaman sekarang ya. Melecehkan istrinya pejabat kan gitu ya. Itu hukumannya berat, tetapi kemudian Tuhan membalikkan situasi yang hampir terasa tidak mungkin ini. Tetapi di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, hal ini terjadi dengan sangat jelas. Lalu orang mungkin berpikir, mungkin Mesir itu negeri-negeri lah, negeri-negeri kecil. Jangan salah Bapak Ibu jemaat sekalian. Mesir itu adalah salah satu pusat peradaban dunia terbesar di masa yang lampau. Peradabannya sangat maju dan sangat bagus sekali di zaman itu, sudah sangat canggih di zamannya. Sekali lagi pertanyaannya, karena siapa Yusuf berhasil di dalam kehidupannya? Bagaimana Yusuf bisa melewati setiap situasi sulit lalu berhasil memutarbalikkan situasi menjadi situasi yang sangat baik bagi hidupnya? Jawabannya adalah karena Allah menyertai Yusuf. Nah, jemaat sekalian, mungkin kita sekarang kalau misalnya dalam situasi sulit kita nggak kayak Yusuf moro-moro jadi penguasa, moro-moro kita jadi orang yang berhasil, menjadi orang sukses yang dulu nilainya elek-elek, nilainya jeblok-jeblok, tiba-tiba nilainya jadi bagus, jadi pandai. Ya tidak selalu begitu. Tetapi kita percaya bahwa di dalam penyertaan Tuhan kita dapat mengalami keberhasilan dalam hidup. Sebaliknya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kegagalan di dalam hidup. Tapi seringkali jemaat itu kalau berhasil kan menganggap soalnya aku berusaha, soalnya aku kerja keras. Sombong ya. Tapi di sebaliknya kalau misalnya gagal, Tuhan enggak menyertai aku, Tuhan enggak memberkati aku. Kadang-kadang kita demikian, padahal Alkitab tuh kasih tahu kita bagaimana kita sebagai orang percaya itu bisa memperoleh keberhasilan di dalam hidup. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu saya bacakan buat kita. Berbunyinya demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat yang terkasih, di zamannya Yusuf belum ada hukum Taurat, karena belum ada Musa hari itu. Tetapi Yusuf
itu pasti punya relasi istimewa dengan Tuhan. Karena Alkitab sendiri menyatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menolong dia. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Berkat Tuhan atas Yusuf. Pasti itu erat kaitannya dengan relasinya bersama Tuhan. Makin dia kenal Tuhan, makin kita kenal Tuhan, makin kita ngerti kehendaknya, makin kita tahu arah pimpinannya, dan kita makin bisa berjalan seiring dengan tuntunannya. Dan dijamin ketika Tuhan menyertai dan memimpin langkah hidup kita, maka keberhasilan dalam hidup pasti kita alami. Seperti yang telah dialami oleh Yusuf. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu membuat kita itu percaya total kepadanya. Jemaat yang terkasih, percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan itu bukan hal yang mudah. Mungkin kita ngomong atau hamba Tuhan ngomongi jemaat itu kadang-kadang kayaknya gampang gitu ya. Tapi yang jalani biasanya ngomong gini, kamu sih nggak tahu apa yang ku alami. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Mempercayakan hidup kepada Tuhan di dalam situasi sulit itu tidak mudah. Orang Israel itu loh, umat Tuhan, itu sudah sering gagal dalam hal ini. Padahal mereka sudah banyak mengalami, enggak cuma ngalami nih mereka ini. Melihat dengan mata kepala sendiri penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Baik secara pribadi maupun komunal. Mereka itu ada saja rasa ragu, rasa sungut-sungut, bukan rasa sungut-sungut, sungut-sungutan, kalimat-kalimat yang bahkan sepertinya mereka protes dan komplain terhadap Tuhan keluar dari mulut mereka dan muncul di dalam hati mereka. Padahal seharusnya kesadaran seperti pemazmur yang berkata, Mazmur 46 ayat 2 itu berkata begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Harusnya orang Israel itu sudah melihat buktinya. Seharusnya orang Israel itu dengan gampang harusnya bersaksi kepada banyak orang. Bagaimana Allah mereka itu menyertai hidup mereka. Dan menolong mereka melewati begitu banyak hal. Dan mengalami keberhasilan yang luar biasa dalam hidup mereka. Maka seharusnya orang Israel dan kita umat Tuhan yang telah sebelumnya pernah mengalami penyertaan Tuhan. Kita harusnya makin percaya dan berserah total kepadanya. Berserah itu bukan berarti menyerah terhadap keadaan atau putus asa. Tetapi di dalam segala keadaan yang buruk sekalipun, di dalam situasi yang tidak adil sekalipun seperti yang dialami Yusuf, percaya kepada Tuhan yang telah beserta di hari-hari sebelumnya. Itu sedang beserta di hari sekarang dan akan beserta dan akan terus beserta di hari-hari yang akan datang. Maka itu jemaat yang terkasih, Januari 2024 tanggal 1. Ini sekarang kita menyimak firman Tuhan hari ini 29 Desember 2024. Nyaris setahun kita sudah merasakan penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Kalau Alkitab menyebutnya itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan memimpin kita. Catatan firman Tuhan soal Ebenezer ini sangat indah. Dicatat di dalam kitab 1 Samuel bahwa ini adalah sebuah tempat pertempuran antara orang Israel dengan orang Filistin. Tentaranya sangat kuat, sangat hebat. Peperangan demi peperangan dilalui. Tapi orang Israel itu bersama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Hampir rasanya nggak mungkin lah orang Israel itu bisa memenangkan peperangan terhadap orang Filistin. Tetapi Tuhan di dalam penyertaannya memungkinkan akan hal itu. Maka di tempat itu Samuel mendirikan sebuah batu sebagai tanda inilah pertolongan Tuhan yang telah dialami oleh bangsa Israel, umat Tuhan hari itu. Nah bagi kita, apa yang membuat kita bisa ingat akan penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita? Yang terbaru yang kita baru saja alami ketika kita merayakan Natal. Bukankah kehadiran Tuhan, kesetiaannya, dalam kasihnya, menyertai kita, itu dinyatakan dengan sangat jelas dan dibuktikan di dalam kelahiran Kristus. Sang Immanuel, Allah menyertai kita, telah hadir di dalam dunia ini. Bersama-sama dengan kita hidup di tengah dunia sebagai seorang manusia. Yang kita baru rayakan, baru saja kita rayakan. Dan itulah yang seharusnya mengingatkan kita, membuat kita itu terus meyakini
bahwa ketika kita bersama Tuhan, maka kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita di dalam tangannya yang penuh kuasa. Jemaat sekalian, mari kita ingat-ingat apa yang membuat kita bisa mengingat, kita bisa menandai apa, bagaimana Tuhan itu menolong kita, memelihara, mengasihi kita. Mungkin ya ada orang itu ngomong gini, aku tuh ingat kebaikan dan penyertaan Tuhan itu ketika melihat bekas jahitan di badan. Kenapa? Dia mengingat bagaimana Tuhan itu menyertainya di meja operasi yang katanya dingin. Gitu ya. Tuhan menyertai dan itu melihat bekas operasi itu, dia merasakan penyertaan Tuhan. Ada orang yang mengingat penyertaan Tuhan itu ketika lihat foto, ketemu orang tertentu, melihat orang tertentu, mengingat bagaimana pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia, mungkin ada orang yang lihat rumahnya, lihat apa, dia ingat bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kalau kita apa? Pasti ada hal yang membuat kita tuh mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang akan menguatkan kita untuk melangkah di hari yang akan datang, tahun yang baru ini. Flashback ke belakang untuk mengingat, membuka, ngecek kembali apa yang Tuhan telah lakukan di dalam momen-momen kehidupan kita. Di dalam setiap bagian poin highlight of life kita. Dan mari kita mensyukuri untuk setiap penyertaan Tuhan bagi hidup kita anak-anaknya. Dan selamat melangkah di dalam tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi, syukurilah di tahun-tahun yang sebelumnya. Khususnya di dalam tahun ini 2024, Tuhan telah beserta dengan kita. Jemaat yang terkasih, tahun 2024 itu memang tidak semuanya berjalan mulus. Tetapi sekali lagi penyertaan Tuhan yang sama bagi kita setelah melewati tahun ini. Di tahun yang baru, pasti Tuhan menyediakan juga penyertaan yang sama bagi kita. Mari melangkah dengan penuh percaya kepada Tuhan, Sang Immanuel yang telah hadir dalam hidup kita. Menjadi Tuhan, menjadi sahabat, menjadi juru selamat. Dan Dia yang terpenting dalam hidup kita, yang terutama, yang membuat kita bisa mengalami segala hal kebaikan dan keberhasilan di dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami berterima kasih kalau kami mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan di belakang. Hari demi hari Tuhan telah pimpin, Tuhan menyertai. Tuhan menguatkan kami untuk menjalani setiap pergumulan yang ada. Bagi seluruh jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, di tahun ini Tuhan telah menyertai mereka, menguatkan mereka. Mohon Tuhan menolong, memberikan kekuatan menjalani pengobatan, menjalani juga mungkin hal-hal yang perlu secara telaten mereka harus jalani di hari-hari kemudian. Kami percaya Tuhan juga beserta dengan mereka yang sedang bergumul di tengah pekerjaan atau masalah ekonomi yang sekarang terasa sangat sulit. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini juga mungkin sedang berada di dalam kondisi relasi bersama keluarga atau orang-orang terdekat yang tidak mudah ya Tuhan. Mungkin ada konflik atau situasi yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan, kami percaya di tahun yang akan datang, baik situasi nyaman atau situasi yang tidak nyaman, kami boleh terus percaya bahwa Engkau selalu beserta kami. Dan Engkau akan buka jalan, Tuhan akan sediakan pertolongan, Tuhan juga akan sediakan tuntunan-Mu sehingga kami bisa melewati setiap hal bersama dengan Engkau dan melaluinya dengan keberhasilan. Yang juga kami percaya dan kami menyadari hal itu adalah pimpinan-Mu saja. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini Tuhan tanamkan di dalam hati, pikiran kami, membuat kami boleh bertumbuh di dalam iman dan membuat kami terus mau mempercayakan hidup kami kepada-Mu melewati tahun yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami tahu bersama siapa kami berjalan dan kepada siapa kami menyerahkan hidup kami ini, yaitu kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat beribadah bagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita yang mengikuti gathering juga akan turun gunung, kembali ke Kediri. Saya juga percaya
Jemaat yang tidak ikut gathering karena berada di luar kota, sekarang sudah ikut online. Tetap semangat, dan kita ketemu di tahun baru dengan ibadah kita di gereja. Ibadah tahun baru dan pelantikan majelis, pengurus komisi, dan pengurus wilayah diadakan pada tanggal 5 Januari dan dipimpin oleh Sekum dari Sinode, yaitu Bapak Suwanton. Pengumuman selanjutnya adalah selamat menikmati tutup tahun 2024 dan menyongsong syukur tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada liturgos. Saudara, sebelum mengakhiri seluruh acara ibadah kita pada saat ini, ada satu pujian yang biarlah menjadi berkat bagi setiap kita. Yaitu satu pujian yang berjudul Di Setiap Nafasku. Resapi arti yang ada, aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku ada dalam genggaman tanganmu. Berserah kepadamu, seluruh hidupku, seluruh hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Di hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku, Ini jiwaku, hanya bagimu, Tuhan Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu. atas mesbahmu. Tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikutimu selamanya. Sekali lagi katakan, aku milikmu. Aku milikmu, Ku berserah kepadamu. berserah kepadamu. Oh, seluruh hidupku, Seluruh hidupku, kau genggam dalam tanganmu. kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, hanya untukmu. Ini jiwaku, hanya bagimu, Tuhan Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mesbahmu. Tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikutimu Selamanya. selamanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Kami persilakan seluruh jemaat Tuhan untuk bisa menyanyikannya dengan berdiri. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh
kami berterima kasih atas pertolongan-Mu di tahun 2024. Tolonglah kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam segala hal. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan berkatilah kami dan lindungilah kami. Sinarilah setiap kami dengan wajah-Mu dan berikanlah kami damai sejahtera-Mu. Kiranya Immanuel melingkupi kami semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh.